Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun berada. Berbicara tentang isu Palestina, tentu kita tidak akan bisa melepaskan hubungan antara kelompok Yahudi, secara khusus Zionis, dengan kaum muslimin. Mengapa konflik selalu terjadi dari waktu ke waktu? Dan mengapa Israel begitu gigih untuk menabur bencana nestapa di tengah umat Islam yang merupakan penduduk asli dan pewaris dari negeri Palestina? Mengapa dunia seakan diam? Dalam arti kekuatan-kekuatan resmi dunia, negara-negara terhadap isu Palestina ini. Mengapa mereka cenderung membiarkan kebiadaban Israel terjadi dari waktu ke waktu? Dan bagaimana kita memahami perlawanan umat Islam, terutama yang berada di dalam wilayah Palestina, gerakan Intifada, perlawanan Hamas, dan seluruh faksi kekuatan umat Islam yang ada, dan apa kewajiban kita sebagai umat Islam yang ada di Indonesia terhadap isu Palestina? Tentu ini akan menjadi persoalan yang terus berulang dari waktu ke waktu, memerlukan penyegaran, memerlukan landasan pandangan yang kuat, agar kita tidak salah dalam bersikap. Karena setiap ucapan kita, setiap pemikiran kita, setiap sikap yang kita sampaikan, yang kita tunjukkan terhadap isu ini, sebagai bagian dari amalan kita, akan ada pertanggungjawaban hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita pahami tentang tabiat daripada konflik ini dengan mengembalikan kepada persoalan utamanya. Kita harus memahami tabiat Yahudi dan Zionisme secara khusus terkait dengan isu Palestina. Sampai akhir abad 18 bahkan 19, di dalam tradisi intelektual Yahudi masih terdapat fatwa yang kuat bahwa hijrah bangsa ataupun kelompok-kelompok Yahudi dari berbagai belahan dunia yang saat itu mereka mengalami diaspora ke tanah Palestina merupakan tindakan yang diharamkan. Tentu saja hal ini dapat kita pahami dengan baik bahwa ketika muktamar Zionisme pertama pada tahun 1890-an itu yang terjadi di Basel, itu mendapatkan kecaman, bisa dikatakan hampir dari seluruh kelompok Yahudi yang ada di dunia. Ini artinya Zionisme adalah satu pemikiran ataupun bahkan ideologi dan kemudian menjadi doktrin yang memang diciptakan atau baru. Ini bisa dikatakan sebagai bid'ah gitu, dalam wacana intelektual Yahudi yang berkembang sampai saat itu. Nah, karena itu kita harus memahami Zionisme sebagai sebuah entitas baru, baik itu dalam tradisi Yahudi ataupun dalam kapasitasnya sebagai gerakan imperialisme ataupun penjajahan yang terbukti nyata sampai hari ini. Mereka melakukan pendudukan dan penjajahan di bumi Palestina. Zionisme, ada satu hal yang menarik diungkapkan oleh Dr. Abdul Wahab Al-Masiri. Sebagai gagasan diinisiasi bahkan oleh orang-orang yang bukan Yahudi pada dasarnya. Artinya bukan hanya orang Yahudi yang menggagas Zionisme. Zionisme harus kita tinjau dari dua persoalan. Persoalan internal Yahudi dan persoalan geopolitik dunia, terutama Eropa pada saat Zionisme ini dilahirkan. Sebagai persoalan internal, Zionisme lahir dari liberalisasi ajaran Yahudi yang intinya berdasarkan ulasan dari seorang profesor Yahudi sendiri, Israel Shahak,
dalam bukunya tentang sejarah Yahudi dan ajarannya. Dalam perkembangan tradisi intelektual dan budaya orang-orang Yahudi, ada gerakan tasawuf gnostis yang berkembang begitu kuat dalam tubuh masyarakat Yahudi ataupun umat Yahudi, yaitu Kabalah. Abad 12 dan abad 13 merupakan abad kemunculan dan pengembangan dari pemahaman ini, dan pada abad 16 ajaran Kabalah menjadi ajaran yang sangat kuat. Inti dari ajaran ini atau pentingnya berbicara tentang ajaran ini dalam tradisi Yahudi adalah bahwa ajaran ini bisa dikatakan mewarnai banyak perkembangan pemikiran Yahudi kemudian, dan ajaran ini secara substansi mendasari banyak sekali kebijakan-kebijakan atau mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang berkembang di Israel saat ini, karena politisi-politisi agamis dan juga banyak tokoh-tokoh partai garis keras di Israel, mereka adalah para penganut Kabalah. Kabalah intinya adalah upaya dari orang-orang Yahudi untuk lepas dari teks-teks keagamaan mereka. Lepas dari teks keagamaan artinya mereka memiliki kebebasan untuk menginterpretasikan banyak hal tentang ajaran agama Yahudi, atau bahkan bagaimana mereka mengembangkan ajaran ini sesuai dengan keinginan, orientasi, dan kepentingan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat Yahudi. Ini yang harus kita garis bawahi. Bagaimana di satu sisi negara Israel berkembang dengan keyakinan agama yang begitu kokoh, tapi di saat yang sama mereka bisa menerima banyak hal yang berasal dari luar Yahudi untuk kemudian menjadi bagian dari kepentingan bersama untuk menunjang kelahiran dan pengembangan Zionisme sampai hari ini. Tidak ada kesepakatan atau bisa dikatakan sebagai ijma konsensus dari masyarakat Yahudi untuk pindah ke Palestina sebelum Zionisme ini lahir dan kemudian disosialisasikan sebagai doktrin baru di tengah masyarakat Yahudi. Artinya, masyarakat Yahudi dari dulu memahami atau meyakini bahwa pertemuan dan perkumpulan mereka di tanah Palestina harus melalui satu proses alamiah, yaitu kelahiran atau kemunculan Mesias, juru selamat mereka, seorang manusia dari bangsa Yahudi, tentu saja dari darah Yahudi, karena mereka sangat rasialis, untuk membawa mereka bersama-sama berkumpul di Palestina. Dan itu tentu saja di akhir zaman dalam konteks pemahaman Yahudi sekalipun. Artinya selama sosok Mesias belum muncul dan dia adalah seorang manusia yang mengumpulkan mereka di tanah Palestina, maka perkumpulan di tanah Palestina adalah kehancuran bagi entitas atau keberadaan masyarakat Yahudi. Zionisme mengubah ini. Mereka tentu saja berawal dari kebebasan penafsiran terhadap teks, di mana dalam ajaran Kabalah unsur Tuhannya orang-orang Yahudi itu bersatu dengan unsur bangsa, sehingga kehendak Tuhan adalah kehendak bangsa dan kehendak bangsa adalah kehendak Tuhan, yang itu mereka wujudkan dalam sebuah sistem pemerintahan atau gerakan dan kemudian menjadi pemerintahan, di mana kemudian pertemuan bangsa Yahudi di Palestina tidak harus menunggu sosok seorang Mesias, tapi dengan adanya kemauan dari bangsa yang disepakati menurut mereka, tentu saja itu sudah cukup menjadi legalitas, menjadi alasan legal, karena intinya adalah ini adalah kehendak Tuhan untuk bertemunya semua unsur Yahudi di tanah Palestina. Maka Zionisme kemudian dijadikan sebagai sebuah doktrin baru dan terus dikuatkan di tengah masyarakat Yahudi pada awalnya
untuk kemudian mendorong terjadinya eksodus besar-besaran dari kantong-kantong pemukiman Yahudi yang ada di berbagai negara diaspora menuju ke Palestina. Nah, dan itu atas kehendak dari sebuah bangsa yang dianggap sudah menyatu. Maka di sini terjadi semacam ittihad, emanasi antara unsur Tuhan dan unsur manusia, yang membuat kemudian dari situ Zionisme dari awal lahir berdasarkan keunggulan ras Yahudi di atas semua ras manusia, sehingga ras Yahudi tidak bisa disamakan dengan ras manusia manapun. Karena itu kita pun bisa memahami dengan baik bahwa Zionis dengan institusinya, sistem politiknya, kenisnya, dan lain sebagainya tidak akan pernah menganggap dirinya bisa disamakan dengan ras manusia manapun, tidak akan pernah tunduk kepada ketentuan dan kesepakatan dunia manapun, karena mereka menganggap dirinya di atas dari semua ras manusia. Ini yang membuat kita harus paham bahwa perdamaian dengan Israel adalah sebuah kamuflase. Tidak akan pernah terjadi karena Israel tidak pernah meyakini, atau dalam hal ini Zionis tidak pernah meyakini bahwa mereka harus tunduk kepada kemauan manusia manapun. Hal ini kita akan pahami bahkan dari beberapa tokoh Yahudi liberal seperti Israel Shahak yang saya sebutkan tadi. Profesor Israel Shahak yang di Israel sendiri banyak dimusuhi mengungkapkan hal itu. Sisi dari rasialisme Yahudi yang menganggap dirinya melebihi batas manusia manapun, sehingga sekali lagi dengan demikian kesimpulannya, upaya perdamaian yang dimana mensejajarkan antara unsur Zionis dengan unsur yang lain, itu intinya tidak mungkin bisa pernah terjadi. Dan dengan demikian maka perjuangan umat Islam, terutama yang ada di Palestina, untuk bertahan sekuat tenaga adalah satu-satunya alasan yang paling kuat untuk membuktikan bahwa upaya Zionisme itu gagal. Karena salah satu hal yang sangat mendasar yang selalu ditegaskan oleh para intelektual dan para peneliti, kehadiran Zionisme di tanah Palestina berdasarkan satu pemahaman yang rasialis tadi, bahwa Palestina adalah ardun bila syab, adalah negeri atau tanah yang kosong dari manusia. Artinya bahwa keberadaan masyarakat Arab, baik itu yang Muslim ataupun yang Nasrani ataupun yang lain, bagi mereka itu tidak dianggap di tanah Palestina, karena tanah Palestina adalah tanah kosong menurut mereka, dan itu disiapkan li sya'bin bila ard, untuk satu bangsa yang tidak memiliki tanah, yaitu adalah Yahudi diaspora berdasarkan pemahaman Zionis untuk berada di tanah Palestina. Ini muncul dari rasialisme mereka yang sangat akut, dan muncul dari dasar ajaran kebalah tadi, gitu ya, di mana mereka menafsirkan adanya penyatuan antara unsur bangsa Yahudi sebagai bangsa dengan Tuhan, sehingga kehendak bangsa adalah kehendak Tuhan, dan sebaliknya kehendak Tuhan adalah kehendak bangsa. Dan ketika memutuskan bahwa Palestina adalah tanah kosong, keberadaan manusia lain yang tidak dianggap sebagai manusia karena tidak pernah sama dengan mereka, maka sampai kapanpun tanah itu adalah hak milik mereka dan tidak akan mereka serahkan dalam arti yang sesungguhnya. Dan dengan demikian konflik ini akan terus berkepanjangan selagi mereka memahami ini atau menjadikan dasar ini, dan ini adalah dasar dari keberadaan Zionisme di tanah Palestina sampai saat ini. Dan sekali lagi, maka pertahanan umat Islam untuk tetap menjadi Muslim dengan identitasnya di tanah Palestina itu menjadi penting. Penolakan yang sangat-sangat jelas terhadap upaya normalisasi itu menjadi pilihan yang sangat tepat bagi umat Islam untuk bertahan dan sekaligus mempertahankan Palestina dalam arti agama ataupun kemanusiaan. Ini salah satu sisi yang harus kita pahami bersama terkait dengan isu ini. Tentu saja masih ada sisi lain yang harus kita gali lebih lanjut. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.